Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum administrasi negara, istilah dan pengertian hukum administrasi negara. Apakah yang dimaksud dengan hukum? Penggolongan hukum, unsur-unsur hukum, yaitu hukum ada tidak tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis dan hukum tertulis ini adalah yang termasuk di dalam administrasi negara. Hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Hukum adat ini berasal dari kebiasaan dari hukum adat yang tumbuh dari masyarakat. Biasanya dia terbiasa di masyarakat dilaksanakan secara turun-temurun. Kemudian hukum kebiasaan adalah yang ada di masyarakat yang disebut hukum tidak tertulis. Dan hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah yaitu ada dikodifikasi. Dikodifikasi adalah dalam ilmu hukum, kodifikasi adalah proses pengumpulan hukum-hukum di wilayah hukum melakukan adalah kitab-kitab hukum yang mengkodifikasikan merupakan ciri khas negara-negara yang sistem hukum sipil, yaitu untuk membangun sistem perundang-undangan dan nasional yang lebih mumpuni. Artinya, di dalam hukum peraturan perundang-undangan ini secara kodifikasi harus kita laksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang secara mumpuni. Kemudian yang kedua adalah tidak dikodifikasikan. Tidak dikodifikasikan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah dari teori dan filosofi dari hukum sarjana yaitu jurisprudensi atau filsuf legal yang berharap mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang sifat-sifat dan seluk-beluk hukum dari sumber-sumber alasan legal, sistem hukum, dan institusi hukum. Kemudian dari pengertian jurisprudensi, keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang atau dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang sama. Itu adalah jurisprudensi. Kemudian yang hukum tertulis termasuk dari traktat adalah atau perjanjian, ini adalah perjanjian internasional. Ini sebuah perjanjian yang dibuat oleh hukum internasional oleh beberapa pihak. Yang utamanya adalah negara. Walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi kemudian internasional. Jadi organisasi internasional ini termasuk adalah traktat. Jadi traktat merupakan salah satu sumber hukum yang termasuk di dalam perjanjian yang dilibatkan antara negara yang tenaganya dalam bentuk tertentu, yaitu sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Dasar, yang menentukan bisa presiden, yaitu traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih dalam bidang keperadilan, atau artinya di dalam peradilan data lainnya. Kemudian di dalam unsur-unsur hukum yaitu kumpulan peraturan, kemudian yang dibuat pejabat yang berwenang, kemudian perintah, kemudian larangan yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang dilarang, kemudian sanksi bagi yang melanggar harus kena hukum sesuai administrasi negara. Kemudian dapat dipaksakan kalau memang itu membuat kesalahan-kesalahan. Kemudian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu
hukum yang mengatur tindakan pemerintah, yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, atau hubungan antar organisasi atau organ pemerintahan. Jadi, hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Kemudian dengan demikian, hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik karena berkaitan dengan masalah-masalah umum atau koleksi. Jadi artinya kita harus bisa menjalankan hukum administrasi negara sesuai yang telah diterapkan di negara kita, di negara Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian secara umum, kepentingan hukum itu yang dimaksudkan adalah kepentingan nasional atau bangsa, kemudian atau masyarakat dan negara. Artinya, secara nasional, kemudian masyarakat dan negara harus tahu tentang kepentingan hukum itu yang dimaksud dalam kepentingan hukum administrasi negara, bagian dari hukum publik. Kemudian hukum administrasi negara yang mengandung dua aspek. Satu yaitu aspek aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat kelengkapan negara untuk melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian yang kedua, aspek aturan hukum yang mengatur alat kelengkapan administrasi negara dengan masyarakat. Artinya, masyarakat harus bisa menjalankan sesuai dengan kelengkapan administrasi bagaimana alat-alat kelengkapan negara yang telah diterapkan sesuai dengan aturan hukum yang mengatur alat kelengkapan administrasi negara. Kemudian hukum administrasi negara yang selanjutnya atau yang ketiga adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat kelengkapan negara dalam rangka alat-alat kelengkapan negara tersebut menggunakan kewenangan yang lebih ditetapkan oleh hukum tata negara. Tata negara ini berkaitan dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara ini kemarin kita jelaskan, hukum yang dikatakan secara bergerak dan HTA adalah dikatakan berdiam. Dan hukum administrasi negara seperangkat peraturan yang memungkinkan antara administrasi menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi dan melindungi administrasi itu sendiri. Artinya, di dalam seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan fungsi dan bidangnya masing-masing dan melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara. Demikian pertemuan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.